mengajak kalian untuk fokus sama Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kau yang berkati, Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Kau yang ikut beracara dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tetap semangat kan buat memuji Tuhan. Nah, kalau kita masih semangat, kita harus bersyukur untuk pada Tuhan karena hari ini yang telah dijadikan Tuhan untuk kita beribadah ke rumah Tuhan. Walaupun kita di rumah tetap semangat ya. Kita nyanyikan lagu hari ini hari
kasih untuk pimpinan-Mu dari awal sampai pertengahan ibadah kami. Kami sudah memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati telinga dan hati kami Tuhan. Engkau berkati yang akan membawakan firman Tuhan. Semoga firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat kita berjumpa pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mau mendengarkan firman. Kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk memperhatikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kalian semua yang ada di rumah. Ya, dan saya yakin semuanya pada sehat. Atau ada yang sakit? Coba tunjuk tangan. Mana ada yang sakit? Oh, itu ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, berarti harus berdoa. Atau, loh, itu masih ada yang cemberut. Ya, kita nyanyi. Ya, kalau cemberut kita rasa susah, kita harus memuji Tuhan. Ya, tadi kalian kan sudah memuji Tuhan. Ya, pastinya pada pagi hari ini Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kita. Sekarang Om Semi mau tanya, siapa yang punya tangan? Coba tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Ya, Om Semi punya satu pertanyaan. Tangan kita ada berapa? Ada dua. Jarinya ada 10. Dan Om Semi juga tanya, untuk apa Tuhan ciptakan kita punya kedua belah tangan? Untuk nyubit temannya? Tentunya tidak. Ya, untuk mukulin temannya? Tentunya juga tidak. Tetapi Tuhan berikan tangan kepada kita, yaitu untuk memberi. Nah, ya, Tuhan berikan tangan kita ini untuk menabur. Nah, ya, banyak sekali kalau kita belajar ayat-ayat di Alkitab. Tapi pagi hari ini sebagai ayat pembuka, Om Semi mau kasih satu ayat dulu sebagai pembuka. Ya, Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Coba yang sudah bisa baca, yang di rumah, ya, yang bisa baca, bacain yang kenceng, ya, supaya satu rumah bisa mendengar. Ya, satu rumah, ya, papa, mama, om, tante, opa, opung, nenek semuanya bisa dengar. Ya, yang bisa baca yang kenceng. Ya, kalau di gereja, ya, banyak juga guru-guru yang ada. Tetapi pagi hari ini Om Semi mau bacain untuk kita semua. Ya, Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Coba masing-masing menyimak. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sampai situ saja, ya, bagian saja, ya. Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, kepada semua orang yang mengikuti pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, sebab apa? Tuhan ingin supaya kita juga suka memberi, alias kita tidak pelit, ya, alias tidak kikir, ya kan, alias tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Sebab ada contohnya di Alkitab kalau berbicara tentang bagaimana, ya, seorang anak yang bisa memberi dari apa yang dia miliki, bisa memberikan apa yang dia punyai pada waktu itu, walaupun mungkin itu disepelekan oleh orang-orang yang ada di sekitar sini. Ya, singkat ceritanya, ya, kalau kalian baca nanti, ya, di
di rumah masing-masing, kalian buka di dalam Injil Yohanes pasal 6 ya. Di situ diceritakan bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus memberi makan berapa? Ada yang masih ingat? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Itu hanya yang masuk hitungan. Yang tidak masuk hitungan tentunya berarti masih banyak juga. Ya, berarti lebih dari 5.000. Ya, dan pada waktu itu mereka semua sedang mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Mereka semuanya pada waktu itu penuh dengan semangat, ya, dengan semangat yang menggebu-gebu, ingin mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Mereka tidak mengenal panas, mereka tidak mengenal lelah, mereka terus mendengarkan. Sehingga tiba saatnya waktu itu sudah mulai menjelang gelap. Tapi di sini kita melihat ada satu keajaiban. Kenapa keajaiban itu bisa terjadi? Karena ada seorang anak kecil, ya, dia membawa bekal, ya, membawa bekal pada saat dia mengikuti, ya, mungkin dia mengikuti orang tuanya bisa, atau dia juga ikut juga kemana Tuhan Yesus ada, dia juga ikut, dan dia membawa bekal. Nah, dengan bekalnya itulah, ya, anak ini belajar memberi apa yang dia miliki. Ya, kalau kalian terus pelajari di ayat-ayat yang berikutnya, pada waktu itu semua orang-orang yang mengikuti pelayan Yesus pada waktu itu, mereka tentunya sudah sangat lapar. Ya, sekarang kalau saya mau tanya, siapa yang pernah merasa satu saat rasanya lapar bener? Ya? Di perjalanan, mungkin sementara kalian bermain, ya, mungkin kalian sedang tidak berada di luar rumah, tiba-tiba rasa lapar. Kalau orang lapar itu biasanya apa? Lapar itu biasanya perutnya bunyi. Kalau lapar itu keroncongan karena butuh makan. Ya, kalau menurut peraturan kedokteran itu satu hari kita makan berapa? Makan 3 kali. Ya, di Alkitab tadi diceritakan orang-orang tadi itu, ya, mereka hanya apa? Mendengar dan mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan, sehingga, ya, satu hari mungkin, ya, ada yang tidak makan. Jadi pada sore hari mereka semuanya dalam kelaparan. Terus kemudian Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, ya, tanya, adakah makanan, kamu punya makanan? Ya. Terus kemudian apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Ya kan? Apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Coba. Ya kan? Tidak ada, Tuhan. Ya kan? Mana ada orang jual makanan di tempat yang sesunyi ini? Ya, mana ada? Tidak mungkin. Dan ada pun, ya, mungkin ini kita harus beri berapa banyak? Karena orang yang ngikutin banyak pada waktu itu. Ya, tadi sudah dikatakan, ya, yang ikut itu yang masuk hitungan sampai 5.000 orang. Coba kalian bayangkan, ya kan, 5.000 orang itu kalau beli roti, ya, itu mungkin satu perusahaan itu juga bisa kurang satu perusahaan roti. Tapi pada waktu itu kan tidak ada. Tetapi itulah, kalau kita selalu percaya bahwa segala sesuatu itu pasti Tuhan sediakan keperluan kita, kebutuhan kita. Ya. Jadi kalau kalian baca di Yohanes 6 ayat 9 di situ dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Ya, jadi murid-murid Tuhan juga, ya, kasih info, ya, ada seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah ini cukup? Ya, jadi murid-murid Tuhan, ya, itu menyepelekan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Karena apa? Karena menurut murid-murid, ya, tidak mungkin cukup untuk memberi makan orang segini. Tapi Alkitab menulis ketika anak ini rela memberikan bekalnya, ya, kepada murid-muridnya, dan kemudian oleh Tuhan Yesus didoakan,
maka 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Dan bukan cukup sampai di situ saja. Alkitab katakan ada sisanya 12 baku. Wih, luar biasa Tuhan kita. Ya, jadi kita bersyukur punya Tuhan yang selalu dapat juga memenuhi kebutuhan kita. Ya, kalian yang di rumah, ya, yang sedang mendengar siaran live streaming pada pagi hari ini, tentunya bangga. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya, kalau kalian baca di dalam Injil Matius, di situ ada berkata bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ya mengajak kepada kalian supaya kalian menjadi anak yang suka memberi. Ya. Mulailah dulu dari apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki. Mungkin tidak disepelekan dan tidak kelihatannya tidak berguna bagi orang banyak, tetapi apa yang kalian masih bisa berikan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan berkati kita. Jadi kalau tadi kalian teruskan bacanya, sisanya 12 bakul itu buat siapa? Ya tentunya buat anak yang tadi membawa 5 roti dan ikan tadi. Jadi kalau dia tadinya cuma punya 5 roti dan 2 ikan, dia bisa bawa pulang itu 12 bakul. Wih, betapa luar biasa. Berat loh itu. Pasti dia juga bawanya rame-rame gitu. Iya kan? Tadi dia mungkin cuma di piring yang kecil, tetapi begitu dia pulang, dia bawa pulang itu, ya, karena lebih yang Tuhan kerjakan itu semuanya pasti bisa. Pada pagi hari ini, ya, Om Semi percaya kalian semua mau belajar menjadi anak yang suka memberi, ya, suka menabur, suka memberikan apa yang orang lain butuhkan. Ya, mungkin di sekeliling kalian apa yang menjadi kebutuhan orang lain? Mungkin orang lain itu membutuhkan dukungan doa kita. Ya, kita juga bisa memberi. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus bisa berdoa. Ya, doa kita nggak perlu muluk-muluk, yang sederhana saja. Tuhan, sembuhkan orang ini. Ya, mungkin di sekeliling kalian ada yang sakit. Berdoa kepada Tuhan. Berilah apa yang kita masih bisa lakukan, sehingga apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan, kalau kita juga serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan membuat semuanya menjadi baik. Dan kita melihat, ya, pada waktu tadi ayat-ayat itu katakan apa yang dimiliki oleh seorang anak itu yang tadinya hanya 5 roti dan 2 ikan bisa berubah untuk memberi makan 5.000 orang. Puji Tuhan, ya. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini mengajar kepada kalian semua menjadi anak seperti anak yang ada di dalam Alkitab ini, suka memberi apa yang menjadi keperluan orang lain. Puji Tuhan, ya. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Kau mengajar anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu semua, supaya mereka berani melakukan sesuatu apa yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Kau memberikan hikmat kepada anak-anak sekolah minggu, supaya dari sejak kecil mereka menjadi anak-anak yang suka memberi, ya, kepada kebutuhan orang-orang lain. Tuhan, biarlah Tuhan berikan kepada mereka kesukaan, Tuhan berikan sukacita untuk selalu dapat memberi apa yang masih mereka miliki itu. Jadi pada hari-hari ini di sekeliling kami banyak orang yang mengalami kekurangan. Biarlah Tuhan Kau menolong supaya anak-anak ini boleh mereka selalu bertumbuh menjadi anak-anak yang suka memberi, sehingga hidup mereka menjadi kehidupan yang diberkati. Terima kasih banyak Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka semua. Dalam proses belajar Tuhan juga Engkau menolong, tetap memberikan hikmat kepada mereka, lebih berikan kepada mereka untuk selalu dapat mengucap syukur apa yang Tuhan masih berikan kepada mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Semua yang diberkati katakan amin.
Shalom adik-adik. Nah, bagaimana nih firman Tuhan hari ini? Asik kan? Nah, semoga firman Tuhan yang dibawakan hari ini dapat memberkati kalian semua ya. Nah, untuk kalian yang di rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan selalu mencuci tangan ya. Dan jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Dan stay healthy dan stay safety. See you minggu depan.